Mimpi buruk kembali menghantui Maryam hingga ia terbangun dengan kondisi ketakutan. Ia kembali menceritakan mimpi itu pada suaminya. Yavuz justru berkata jika istrinya itu terlalu banyak menonton film horor. Ia bergegas pergi bekerja sementara Maryam melanjutkan tidurnya. Tak lama berselang, Zehra menelpon Maryam untuk mengajak sarapan bersama. Zehra juga meminta bantuan Maryam untuk memasak nanti. Maryam yang masih lemas berkata jika dirinya sedang tak sehat. Ia menceritakan mimpi buruknya itu lagi pada Zehra. Dalam mimpinya semalam, Maryam melihat Zehra duduk di ruang tamu dan membawa batu besar yang dilemparkannya ke kepala Maryam. Maryam juga melihat darah berceceran di lantai hingga Zehra muncul dengan batu itu dan membuatnya terbangun. Mendengar hal itu, Zehra teringat dengan perkataan sang hoja. Pelakor di rumah tangganya itu akan terus bermimpi buruk, tersiksa di malam hari dan melihat Zehra berada di dalam cermin. Melihat Ali pulang ke rumahnya setelah shift malam, Zehra bergegas menutup teleponnya. Tak seperti biasanya, pagi itu Ali mencium kening Zehra dan memeluknya. Di tempat lain, Yavuz tengah mencuci mobil dan berbincang dengan anak angkatnya, Faizi. Saat malam tiba, Yavuz membicarakan tentang kondisi Faizi pada istrinya. Maryam terlihat sangat kaku menanggapi suaminya sendiri. Ia bergegas tidur setelah makan malam bersama dengan Yavuz. Sementara itu, Zehra sudah menyiapkan manti untuk dimakan bersama Ali. Makanan khas Turki itu berbentuk pangsit kecil berisikan daging domba. Semakin kecil manti yang disajikan, maka semakin istimewa hidangan itu. Ali memuji masakan istrinya itu sembari menghabiskan makan malamnya dengan lahap. Zehra mulai menyebutkan nama Maryam di depan Ali. Hal itu membuat Ali salah tingkah hingga ia terus memuji istrinya. Zehra kembali berkata jika Ali seharusnya berterima kasih pada Yavuz karena berjasa besar pada keluarganya itu. Ali semakin bingung dan menanyakan apa maksud Zehra. Emosi Zehra pun meletup. Ia berkata jika Ali telah mempermalukan dirinya. Sembari menangis, Zehra berkata jika ia tahu perselingkuhan Ali dengan Maryam. Zehra menampar suaminya seraya berkata jika ia tak pernah menyangka suaminya memiliki hubungan gelap dengan istri sepupunya sendiri. Zehra kembali menangis terseduh hingga tubuhnya lemas tak berdaya. Ali masih terus mengelak bahkan sampai membawa sumpah. Zehra kembali mengingatkan Ali jika Yavuz adalah saudara yang telah banyak membantu perekonomian keluarga mereka. Ia sudah memberikan pekerjaan untuk Ali sementara Ali membalas dengan meniduri istrinya. Ali sendiri tertegun seraya berkata jika ia menyesali perbuatannya itu. Zehra mengancam akan mengadukan perbuatan kotor suaminya itu pada Yavuz. Ali masih terus berdalih dan bersumpah jika Maryamlah yang selama ini menggoda dirinya. Ia bersimpuh di depan istrinya berusaha keras untuk merayunya. Zehra yang sudah sangat emosi pun mengusir Ali dari rumah itu. Di tempat lain, Maryam sudah terlelap dalam tidurnya. Ia mendengar suara ketukan pintu rumahnya. Dengan mata sayu, Maryam beranjak dari ranjang untuk memeriksa tamu yang datang. Dari lubang inti pintu terlihat seorang wanita berdiri membelakangnya. Maryam membuka pintu mengira wanita itu adalah Zehra. Namun ternyata sosok mengerikan itu membuat Maryam ketakutan dan berlari masuk ke dalam rumah. Suara dering telepon yang berbunyi kembali membangunkan Maryam dari mimpi buruknya. Ternyata Ali menelpon Maryam untuk memberitahu jika Zehra sudah mengetahui hubungan gelap mereka berdua. Ali takut jika Zehra mengadukan hal itu pada Yavuz. Ali bergegas mengajak Maryam untuk kabur dari rumah mereka masing-masing. Maryam meminta Ali untuk menjemputnya, sementara ia akan menunggu di pagar samping rumah. Maryam pun bergegas mengganti pakaiannya untuk menemui Ali. Pria itu sudah menunggu di dalam mobil yang berjarak beberapa rumah di samping pagar Maryam. Maryam berlari masuk ke dalam mobil itu. Ali kembali merengek seperti anak kecil seraya mengajak Maryam untuk ikut kabur bersamanya. Wanita itu meminta Ali untuk berpikir jernih dan jangan gegabah. Mereka memikirkan cara agar selamat dari kesalahan yang diperbuat. Akhirnya mereka kembali ke rumah masing-masing. Saat Zehra terlelap dalam tidurnya, Ali membekap wajah istrinya itu menggunakan bantal. Zehra memberontak dan berteriak kencang, namun usahanya menyelamatkan diri pun gagal. Hari kembali berganti. Maryam terlihat tenang menikmati pagi sambil membersihkan diri. Ia mendengar ada suara dari lantai bawah rumahnya. Maryam mematikan air kran dan memanggil suaminya. Saat dinyalakan kembali air kran itu, tiba-tiba air panas keluar melukai kulit tubuhnya.
Maryam pun berteriak hingga membuat Yafuz terkejut mendengarnya. Maryam meminta Yafuz untuk memeriksa kran air yang sempat rusak itu. Maryam bergegas mengeringkan tubuhnya dan menyiapkan sarapan. Di dinding rumah itu terlihat foto dirinya bersama Zehra tertempel di sana. Ia merobek foto itu dan membakarnya. Maryam kembali melanjutkan aktivitasnya dengan memasak gozleme, roti tipis khas Turki yang dimakan bersama olahan daging. Sebelum pergi, Yafuz membawa beberapa gozleme untuk diberikan pada Ali. Maryam turut menyiapkan gozleme itu untuk jiran. Sesampainya di rumah Ali, Yafuz terkejut dengan perkataan Ali yang mengatakan jika istrinya telah pergi. Ia berkata jika semalaman dirinya bertengkar hebat dengan Zehra dan membuat istrinya itu pergi meninggalkannya. Mendengar hal itu, Yafuz meminta Ali untuk mencari Zehra dan memperbaiki hubungan mereka. Namun, Ali justru berkata jika ia akan segera bercerai dengan Zehra. Yafuz mengeluarkan ponselnya itu untuk menghubungi Zehra, namun ponsel Zehra mati. Ali berbisik lirih jika Zehra tak akan pernah kembali padanya lagi. Saat malam menjelang, Maryam masih menanti kepulangan suaminya di jendela ruang tamu. Tiba-tiba, Maryam bergegas menyalakan lampu rumah dan melihat Yafuz berdiri di luar jendela. Maryam yang ketakutan pun langsung memeluk suaminya seraya berkata jika ada hal yang aneh yang terjadi di rumah mereka. Yafuz menenangkan istrinya jika tak ada siapapun di rumah itu. Di tempat lain, Ali menggali tanah tempat istrinya dikuburkan. Ia tampak sangat menyesali perbuatan jahatnya itu. Terlihat tangan Zehra yang sudah akan membusuk digenggamnya dengan derai air mata. Ali bersimpuh di atas jasad istrinya sambil terus memanggil namanya. Dan tiba-tiba, Yafuz menceritakan kondisi rumah tangga Ali yang sudah di ujung tombak pada istrinya. Maryam merasa tak perlu ikut campur terlalu jauh. Ia juga mengatakan jika Zehra akan kembali saat amarahnya reda. Saat Maryam terlelap, ia kembali bermimpi buruk. Suara decitan kayu terdengar dari sudut ranjang Maryam. Sosok wanita mengerikan muncul dari bawah kolong kasurnya. Dan kemudian, begitu Maryam kembali ke tempat Hoja Hasan untuk meminta bantuan. Ritual pun kembali dilakukan. Hoja meminta Maryam untuk memotong 2 kuku dan rambutnya. Dengan membacakan mantra, Hoja menanyakan nama ibu Maryam yang dijawab bernama Rabia. Setelah mendoakan keinginan Maryam, Hoja menginstruksikan pada Maryam untuk mandi air cuka dan menuangkan air cawan bersih malam nanti. Ia meminta Maryam untuk mencuci muka dengan air cuka setiap pagi. Saat membasuh muka, Maryam harus menyebutkan doanya. Untuk melindungi diri, Maryam harus meletakkan air cuka itu di kamar dan buka tutupnya. Hal itu untuk menahan mantra yang telah ditelukan pada Maryam. Hoja berkata jika mereka akan segera mengetahui siapa pelaku yang mengirim mantra pada Maryam. Hoja itu kembali membacakan doa dan meminta foto Maryam. Ia menyuruh Maryam untuk meniup fotonya sendiri sebanyak 3 kali. Dan tiba-tiba, sementara itu di tempat lain, Ali tengah menebang pohon yang tumbuh tepat di atas makam istrinya. Setelah beberapa bulan berlalu, pagi itu Yafuz mendapat telepon dari Maryam. Istrinya itu mengabarkan jika dirinya telah hamil. Yafuz terlihat sangat bahagia hingga mengabarkan berita luar biasa itu pada Ali. Ia memeluk Ali seraya berkata jika sebentar lagi dirinya akan menjadi ayah. Yafuz bergegas pergi ke toko perlengkapan bayi untuk membeli hadiah dan kebutuhan anaknya nanti. Sebelum pulang, Yafuz kembali mendapat telepon dari seseorang. Malamnya, saat Maryam asik menatap pakaian bayi, Yafuz kembali pulang ke rumahnya. Tiba-tiba saja Yafuz menampar istrinya hingga Maryam terjungkal ke lantai. Tanpa sebab yang jelas, ia meludahi istrinya dan pergi begitu saja. Maryam menangis jadinya dan berlari mengejar suaminya. Saat ia membuka pintu rumah, terlihat Yafuz yang asli baru saja datang dengan membawakan banyak belanjaan untuknya. Ia terlihat sangat bahagia dengan kabar itu. Maryam justru kebingungan sembari menahan isak tangisnya. Yafuz menenangkan istrinya dan mengajak istrinya istirahat bersama. Malam itu, Yafuz memasang kamera pengintai di dapur rumahnya. Setelah bermesraan dengan Maryam, Yafuz meminta istrinya untuk menjaga kesehatannya. Di malam yang semakin larut, terlihat Maryam bermimpi berjalan masuk ke dapur merangkak kian kemari. Dan di tempat lain, Hoja Hasan tengah menunaikan ibadah sholat. Ia melihat sesuatu dari indera keenamnya. Hal yang aneh muncul seketika dan membuat Hoja bingung dibuatnya. Ia ingin tahu apa makna di balik pertanda itu. Hoja melihat dirinya berada di dalam lingkaran api. Seketika itu, kepala Ali tergeletak di atas potongan kayu.
Jagal yang berdiri di belakangnya mengayunkan kapak dan Maryam kembali bermimpi buruk. Ia mendengar suara tangisan bayi tengah malam. Ia bangun dan pergi untuk memeriksa bayinya itu. Saat dibuka kotak bayi itu, Maryam tak menemukan anaknya. Dari luar jendela terlihat seorang pergi membawa anaknya. Maryam berlari mengejar orang itu hingga ia terbangun dari mimpi buruknya. Saat itu mereka sedang dalam perjalanan pulang. Maryam tertidur di dalam mobil. Ia bangun dan menceritakan isi mimpinya itu pada Yavuz. Pria itu tak mau berpikir buruk dan berkata jika mimpi itu terjadi karena efek kehamilan. Di tempat lain, Hoja Hasan ditemui oleh Maryam. Hoja mengetahui ada hal yang disembunyikan oleh Maryam. Ia meminta Maryam untuk berterus terang padanya. Maryam pun menangisi dosa-dosanya di pelukan Hasan. Di luar rumah, Hoja melihat Maryam dan Yavuz baru saja sampai. Ia melepas pelukannya itu dan ternyata cairan kental berwarna merah pekat menyembur dari atap menimpa tubuh Hoja. Seketika itu ia tertimbun dalam cairan pekat itu dan pintu kembali terkunci rapat. Yavuz mencari beberapa kayu bakar namun tak bisa menemukannya. Tiba-tiba ia mendengar suara teriakan Maryam. Yavuz bergegas memeriksa kondisi istrinya yang tengah meringkuk di kamar. Maryam yang ketakutan berteriak histeris sampai menggigil. Ia melihat Ali dan Zehra berdiri di depannya dan mencabik-cabik tubuhnya. Saat tersadar, Maryam sudah berada di alam jin merangkak kesakitan dengan perut yang membesar. Ternyata Maryam melahirkan anak jin di alam gaib. Ia berteriak kencang dan film pun berakhir. Meski alur cerita cukup kuat dan mengikuti kisah aslinya, namun masih banyak teka-teki yang menggantung dan sengaja tak dijelaskan kelanjutannya. Film ini tidak memberikan penggambaran jelas tentang apa yang dialami Maryam selanjutnya. Penonton dibiarkan bebas mengimajinasikan nasib Maryam dan Yavuz. Sementara itu, Ali telah mati dibunuh oleh Zehra dan iblis yang membantunya. Roh mereka terus melakukan perjanjian iblis hingga 7 turunan. Mereka bersumpah akan selalu mengganggu keluarga Maryam. Segala sesuatu yang nampak dari film ini sangat tak patut untuk ditiru. Meski diselingkuhi suaminya, keputusan Zehra untuk meminta bantuan jin sama sekali tak menyelesaikan masalah. Ia justru terbelenggu dalam perjanjian itu sendiri dan mati secara tragis. Apapun yang terjadi, jangan sampai terjebak dalam permainan iblis karena justru akan merugikan diri sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa.